Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwata illa billah ba'du. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan sabar menunggu kedatangan saya, dikarenakan juga posisi saya yang tidak bisa langsung pada jam 16.00 WIB. Alhamdulillah saya sudah bisa meninggalkan masjid. Kini kembali bersama Bapak Ibu meneruskan pembelajaran kita menuntut ilmu tentang fenomena al-mu'ayasyah bil Quran. Fenomena hidupnya Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat, di luar kajian tekstualnya, di luar kajian maknanya, sebagaimana telah kita pelajari melewati sebelum-sebelumnya. Baik teman-teman semuanya, sebentar. Saya memperbaiki posisi dulu sebentar. Baik, insya Allah sebaiknya barangkali di ujung perkuliahan nanti, di akhir perkuliahan nanti, saya akan menyampaikan beberapa hal. Jadi untuk tidak menyita waktu presentasi mahasiswa yang tersisa. Baik, kita persilakan dulu 10 ayat pertama surah Al-Kahfi disampaikan oleh Muhammad Anwar Fuadi. Tafadhol ya Ustaz. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas Ustaz ya? Jelas sekali, jelas, wadih jiddan. Baik. Yang pertama, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri perkuliahan pada sore hari ini. Salawat dan salam kita curahkan dan kita limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keimanan dan terang benderang, seperti saat sekarang kita rasakan bersama di kehidupan kita masing-masing. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang telah kami susun, yaitu dengan judul penelitian tentang pembacaan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi yang dilakukan di lingkungan yayasan ataupun pondok pesantren As-Salam di Tahfidzil Quran di daerah Bogor, Jawa Barat. Sebentar dulu. Untuk latar belakang beserta kata pengantar di sini tidak dicantumkan karena tadi keburu dalam menyusun PPT-nya. Maka di sini saya langsung menyebutkan singkat tentang latar belakang sebagai kata pengantarnya, yaitu tentang latar belakang tentang kajian studi Living Quran, yang mana kajian di bidang Living Quran ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah objek kajian Al-Quran, yang mana selama ini ada kesan bahwa
tafsir itu dipahami harus berupa teks grafis yang ditulis oleh seorang, maka makna tafsir sebenarnya itu bisa luas, itu diperluas. Tafsir sendiri itu bisa berupa respon atau praktik perilaku suatu masyarakat yang diinspirasikan oleh kehadiran Al-Quran sendiri. Contohnya seperti membaca Al-Quran yang disebut dengan tilawah. Adapun jika ditinjau dari sejarah living Quran sendiri, ilmu ini itu bukanlah ilmu yang baru. Namun ilmu ini itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hakikatnya beliau sendirilah sebagai pelakunya, sebagai pelaku utamanya. Karena beliau itu yang mengamalkan ataupun mempraktekkan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran sendiri, yaitu seperti halnya praktek yang sudah ada di zaman Nabi, maka hal ini itu berarti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sendiri itu tentu bergulir sampai generasi-generasi berikutnya. Namun bagi penulis sendiri sebagai penyusun tugas ini, bagi saya sendiri itu dalam membahas metodologi ini masih merasa baru dalam kajian ini, merasa ilmu yang baru kami temui, baru kami sentuh, sehingga mungkin hanya sedikit yang akan kami paparkan tentang poin-poin di dalam makalah ini. Adapun rumusan masalahnya di sini ada 4 poin di sini. Tentu yang pertama itu apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian living Quran. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembacaan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi setiap ba'da sholat zuhur yang diadakan di Pondok Pesantren Tahfidz As-Salam li Tahfidzil Quran. Terus yang ketiga, apa saja ke dasar keagamaannya yang melandasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan yang keempat itu bagaimana makna dan respon santri terhadap kegiatan pembacaan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Adapun tujuan dari penelitian ini di sini ada 4 poin juga. Yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian kajian metodologi penelitian living Quran. Yang kedua, mendeskripsikan tentang teknis kegiatannya, yaitu pembacaan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi setiap ba'da sholat zuhur. Yang ketiga itu menjelaskan tentang dasar hukum yang melandasi tentang pelaksanaan kegiatan pembacaan 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi. Dan yang terakhir itu menjelaskan makna dan respon santri terhadap kegiatan pembacaan 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi. Adapun pengertiannya di sini, pengertian kajian penelitian living Quran dalam penggunaan istilah, secara istilah ya, living Quran sendiri itu berasal dari kata living yang merupakan gabungan dari 2 kata yang berbeda, yaitu living yang artinya hidup dan Quran sendiri itu merupakan kitab suci, wahyu Allah, kitab sucinya umat Islam yang tertulis dalam mushaf. Adapun kata living merupakan tren yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu life yang berarti hidup, aktif, yang hidup lah. Dan penelitian Quran ini, penelitian living Quran yang ada pada umumnya tidak berbicara tentang benar atau salahnya resepsi ataupun penerimaan maknanya, melainkan hanya membahas respon dari masyarakat dalam berinteraksi dengan Al-Quran sendiri sesuai dengan pemahaman mereka. Dan yang menjadi problem akademik adalah bahwa peneliti sepatutnya itu memberikan analisis kritis dan menegaskan keberpihakan argumentasi untuk memastikan penafsiran yang mendekati kebenaran atau resepsi estetik, hermeneutik atau fungsional. Adapun pembacaan 10 ayat ini, 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, bahwasanya surah Al-Kahfi itu merupakan surah yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Karena Nabi Muhammad sendiri itu mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa membaca surah Al-Kahfi, khususnya di hari Jumat ataupun malam Jumat. Ternyata ada berbagai manfaat yang akan didapatkan oleh kita sebagai pembacanya, oleh para qori, oleh umat dalam melaksanakan sunnah ini. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadisnya riwayat An-Nasai dan Baihaqi, bahwasanya yang berbunyi, yang artinya
barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari oleh cahaya, yang mana cahaya tersebut itu akan bersinar sampai Jumat yang akan datang, yaitu sampai 2 Jumat maksudnya. Dan membiasakan membaca surah Al-Kahfi, baik itu 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, itu memiliki manfaat yang sangat besar, manfaat yang sangat banyak, karena isinya itu sangat monumental dan spesial, karena di dalamnya itu banyak kandungan hikmah dan moralitas keagamaan, serta keteguhan yang dicontohkan oleh para Ashabul Kahfi. Adapun keutamaan-keutamaannya dalam membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini, itu bisa menjadikan seorang itu terhindar dari orang-orang jahat, terhindar dari kedoliman. Artinya mereka itu akan menyakiti, maksudnya mereka itu tidak akan menyakiti pembacanya, tidak akan menyakiti dan juga tidak akan memusuhi, sebagaimana perlindungan Allah kepada para Ashabul Kahfi, yang dimana Allah itu memberikan perlindungan kepada para Ashabul Kahfi dengan cara yang tidak masuk akal. Mereka itu diberikan keselamatan, mereka itu diberikan keamanan, sehingga dengan bersembunyi di gua sampai dengan pergantian abad di zaman penguasa dolim di zamannya mereka para Ashabul Kahfi. Ayat ini itu diawali dengan kata Alhamdulillah. Surah Al-Kahfi diawali dengan pujian, yaitu pujian kepada Allah, Alhamdulillah. Ini akan memberikan keteguhan iman. Pujian ini itu akan memberikan keteguhan iman bagi para pembacanya, sebagaimana Allah itu memberikan keteguhan iman kepada para Ashabul Kahfi. Sedangkan bagi yang membiasakan untuk membacanya, 10 ayat ini itu bisa dijadikan sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan kecerdasan misalkan, atau ikhtiar untuk mendapatkan petunjuk, atau untuk bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Lebih lanjut lagi, 10 ayat pertama ini juga menjadi pembuka rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, sehingga seorang yang membaca tersebut ataupun yang mengamalkan itu akan mendapatkan nikmat dari Allah sendiri, yang mana rezeki tersebut itu bukan hanya berbentuk materi saja, melainkan rasa aman itu merupakan rezeki. Rasa aman, kesehatan, dan keselamatan. Di ayat ke-10 juga terdapat ayat yang sangat spesial, yang mana bunyinya itu adalah berbentuk doa, yaitu doa dari para Ashabul Kahfi sendiri, yaitu ketika mereka itu berdoa, yang mana bunyinya itu adalah, ya Tuhan kami, berikanlah, artinya ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami, yaitu dalam urusan agama kami. Itu sekilas tentang pembacaan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Adapun keutamaannya tentang 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ini, di sini ada 2 hadis yang saya tukil sedikit, yaitu yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha asyara ayatin min awwali suratil kahfi musima minad dajjal, yang artinya siapa aja yang menghafal 10 ayat ini, maka akan dilindungi dari bahaya Dajjal, akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Terus yang kedua, hadis yang kedua yaitu yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a asyara ayatin min akhiri suratil kahfi musima min fitnatid dajjal, rawahu Ahmad. Ini merupakan keutamaan-keutamaan yang terkandung bagi para pembaca, yang akan didapatkan bagi para pembacanya, karena membaca ataupun menghafal baik itu surah Al-Kahfi ataupun 10 ayat pertama ataupun bahkan 10 ayat terakhir, itu sama aja akan diberikan jaminan oleh Allah tentang keutamaan-keutamaan ini. Baik itu manfaat yang akan didapat itu adalah manfaat dari sisi dunia ataupun nanti di akhirat. Kalau seperti sisi dunia, misalkan seperti halnya para Ashabul Kahfi, para Ashabul Kahfi tersebut telah terbukti mendapatkan perlindungan dari Allah. Terus di akhirat akan diberikan perlindungan dari fitnah Dajjal misalkan. Selain sebagai pelindung dari Dajjal, juga menghafal ayat-ayat Al-Quran secara umum itu dapat meningkatkan kualitas hidup seorang muslim,
Dengan demikian melaksanakan amalan ini itu merupakan sebuah langkah nyata untuk mendapatkan keberkahan dan juga perlindungan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Islam itu kita diajarkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi segala ujian dan fitnah dari Dajjal tersebut. Ya salah satunya dengan ini, dengan cara membaca ataupun menghafalkan ataupun bahkan mengamalkan surah Al-Kahfi ini. Bahkan mulai dari minimal 10 ayat saja itu sudah cukup untuk kita bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ataupun manfaat yang akan didapat oleh para pembacanya di sini, di antaranya itu selain mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal, maka pembacanya juga akan mendapatkan perisai dari ujian dunia dan juga akhirat. Karena menghafal ayat ini itu bukan hanya sekedar perlindungan terhadap Dajjal saja, tetapi juga sebagai perisai dari berbagai ujian hidup yang lainnya. Ayat Al-Quran ini berfungsi sebagai pelindung. Seluruh ayat Al-Quran kita yakini bahwasanya ayat Al-Quran tersebut itu merupakan petunjuk, merupakan sebagai petunjuk dan juga merupakan sebagai obat dan tentunya juga bisa dijadikan sebagai pelindung, baik dari pelindung dari keburukan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya, dan sebagai pembimbing untuk menghadapi tantangan juga dalam kehidupan. Dengan menghafal 10 ayat ini ataupun membaca surah Al-Kahfi ini, maka seorang muslim akan merasakan kedamaian batin dan perlindungan Allah di setiap langkah kehidupannya. Selanjutnya yaitu keutamaan yang lainnya, selanjutnya adalah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi para pembacanya ataupun penghafalnya, termasuk yang menghafal ataupun membaca 10 ayat ataupun 10 ayat pertama ataupun terakhir, maka akan diberikan peningkatan iman dalam ketakwaan seorang. Apalagi dengan memahami makna dan kandungannya, maka seorang muslim itu tentunya harus semakin mantap dalam menjalani kehidupannya. Harus lebih semangat dengan setelah membaca surah Al-Kahfi ini. Terus selanjutnya itu akan diberikan cahaya sebagaimana tadi di dalam hadisnya, mendapatkan cahaya sampai hari Jumat yang akan datang. Adapun hasil penelitiannya di sini, saya di sini mencantumkan 3 poin di sini, yaitu yang pertama tentang pelaksanaan kegiatan, yang kedua tentang dasar keagamaan, dan yang ketiga tentang profil. Adapun untuk pelaksanaan kegiatannya di sini, pelaksanaan kegiatan, mohon maaf di sini saya tidak sempat untuk mencantumkan foto karena PPT-nya juga nama makalahnya baru dibikin kemarin 2 hari yang lalu karena terlalu padat kegiatan dan juga waktu yang mepet sehingga tidak sempat untuk mengambil fotonya untuk mendokumentasinya. Adapun untuk pelaksanaannya di sini, kegiatan pelaksanaan tersebut itu pembacaan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi itu dilakukan ataupun dilaksanakan di situ setiap hari setelah sholat duhur berjamaah. Yaitu teknisnya itu adalah seluruh santri berkumpul di masjid atau di aula, yaitu di masjid utama, di masjid pesantren, dan mereka itu membaca surah Al-Kahfi bareng-bareng secara berjamaah yang akan dipimpin oleh santri yang bertugas, yaitu sebagai qori'nya. Kegiatan ini itu berlangsung sekitar 5-10 menit dan menjadi bagian dari program pembiasaan Al-Quran di Ma'had Salam ini. Sebagai pondok pesantren yang berbasis tahfidz Al-Quran, maka tentu program kegiatan harian itu tidak terlepas dari membaca Al-Quran, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Maka aktivitas di dalamnya itu kegiatannya, baik dari bidang kepesantrenan ataupun akademik, tentu pembacaannya yang kegiatannya yang selalu diutamakan adalah tentang program Al-Quran, program membaca Al-Quran ataupun menghafalnya itu sama.
karena di sini yang sangat diunggulkan adalah tentang Al-Quran. Jadi para santri itu melaksanakan sholat duhur berjamaah dengan dipimpin oleh santri yang bertugas ataupun guru yang bertugas untuk memimpin pembacaan tersebut secara berjamaah. Jadi setelah pelaksanaan sholat duhur diadakan yaitu pembacaan surah Al-Ma'surat, yaitu pembacaan zikir Al-Ma'surat setelah sholat. Setelah sholat dilanjutkan dengan kegiatan sholat ba'diyah. Baru setelah sholat ba'diyah baru dilanjutkan dengan kegiatan pembacaan 10 ayat pertama ini surah Al-Kahfi dengan alokasi waktu yaitu 5-10 menit, yaitu dibaca dengan bacaan yang tertil yang tentunya dipimpin oleh santri yang bertugas tersebut. Adapun untuk dasar keagamaannya di sini di dalam mata kuliah kajian studi Quran itu tidak berbicara tentang hidupnya Al-Quran. Di dalam mata kuliah kajian studi Living Quran ini berbicara tentang hidupnya Al-Quran, baik dengan dibaca ataupun dihafalkan ataupun ditadabburi ataupun diimplementasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi kajian studi Living Quran di sini itu sama sekali tidak berbicara tentang status dari sebuah amalan tersebut, bukan berbicara tentang halal ataupun haram itu, melainkan bagaimana proses ayat Al-Quran tersebut itu masuk ke dalam hati seseorang dengan dibuktikan melalui respon masyarakat ataupun respon santri, dibuktikan dengan adab dan juga akhlak yang ditambahkan oleh pembacanya, yaitu pembaca surah Al-Kahfi tersebut ataupun pengamalnya. Adapun sekilas tentang profil pondok di sini saya tidak mencantumkan banyak, yang dicantumkan yang lebih detail itu bisa dilihat di makalah sendiri tentang profilnya, yang mana pondok ini itu berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Ilmu dan Teknologi As-Salam, yang mana Ma'had As-Salam min Tahfidzil Quran ini merupakan sekolah berbasis boarding school setingkat SMP yang mengutamakan pembentukan karakter yang berakhlak mulia, pembiasaan ibadah, menumbuhkan kemandirian, disiplin yang diperankan, serta mampu bersosialisasi dengan baik. Jadi di Ma'had As-Salam ini menghadirkan pembelajaran bidang akademik yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami dan memiliki target hafalan Al-Quran tentunya. Di sini juga tersedia program halaqah khusus tahfidzul Quran dengan target ataupun capaian hingga hafalan 30 juz, yaitu selama kurang lebih 3 tahun, yaitu 3 tahun di SMP. Adapun profil ataupun identitas yayasan adalah sebagai berikut tentang namanya, yaitu adalah SMP Ma'had As-Salam li Tahfidzil Quran. Adapun alamatnya itu berada di Jalan Opal, di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, di Jawa Barat. Tahun berdirinya berdiri pada tahun 2014. Tentang nama lengkapnya itu adalah Yayasan Pendidikan Pesantren Ilmu dan Teknologi As-Salam, atau bisa disingkat dengan YPP kita. Adapun program unggulannya di sini ada 6 poin di sini. Bisa dilihat di makalah, di situ ada tahfidz, ada kurikulum Diknas, ada program bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, ada program pengembangan kemandirian, ada program leadership dan minat bakat, serta kajian kitab, yaitu kajian kitab kuning dan bina pribadi Islami. Adapun tentang visi misinya, di sini bisa dilihat sendiri, tidak bisa saya bacakan secara keseluruhan tentang visi misi maupun tentang aktivitas kegiatannya. Agar mempercepat proses presentasi, maka saya lanjutkan di sini, yaitu tentang hasil penelitiannya di sini. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang saya kumpulkan di sini, ada 3 poin ya. Ada 3 poin teknis dalam upaya menyajikan data tentang pelaksanaan kegiatan
penelitian Living Quran di Ma'had Salam, yaitu yang pertama tentang mengobservasi, yaitu uh, di dalam proses mengobservasi di sini kami langsung mendatangi dan mengikuti langsung, memperhatikan langsung pada lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu pelaksanaan kegiatan pembacaan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi tersebut, yaitu langsung memperhatikan di jam tersebut, pada kegiatan tersebut. Terus selanjutnya itu adalah wawancara dalam teknis mengetahui makna, tujuan, dan juga kandungan maupun respon santri ataupun respon guru terhadap kegiatan pembacaan 10 ayat ini, 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Maka objek yang kami wawancarai di sini sedikit tidak banyak ya, karena di sini saya sendiri sangat padat gitu dengan kegiatan-kegiatan. Jadi di sini hanya mengambil beberapa orang yang kami wawancarai di sini. Tentu yang pertama itu adalah wakil pengasuh, karena pengasuh sendiri itu rumahnya jauh dari sini dan juga baru pulang habis haji kemarin, jadi beliau tidak punya waktu untuk datang ke Ma'had karena padat juga waktunya beliau. Jadi kami minta langsung kepada wakilnya sebagai wakil dari beliau sendiri, dan juga meminta wawancara kepada santri-santri di sini yang terpilih, yang saya. Adapun profil singkat di sini tentang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut. Untuk wawancara yang pertama, saya mewawancarai yaitu wakil pengasuh sendiri, yang mana beliau itu adalah namanya beliau adalah Ustadz Solahuddin. Beliau itu merupakan wakil dari pengasuh dan juga sebagai wadir di sini, wakil mudir juga, atau sebagai ketua bagian ketahfidhan, dan juga beliau juga sebagai motivator juga tentunya. Beliau itu berasal dari Pamekasan, yaitu berasal dari Madura, alumni Pondok Pesantren di Darul Ulum di Pamekasan. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin 5 pertanyaan aja yang saya berikan kepada beliau. Yang pertama pertanyaannya yaitu mengapa Ma'had ini itu memilih 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi di dalam pelaksanaan kegiatan ba'da zuhur. Jadi saya bertanya kepada beliau, mengapa kok memilih 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ini? Maka jawaban beliau adalah, kami memilih surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ini itu karena memang selaras dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad itu bersabda bahwasanya barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka akan dilindungi dari Dajjal. Barang siapa yang menghafal ya, karena yang menghafal tentu sudah pasti akan dibaca dengan lisan, ditilawahkan maksudnya. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu tentang tujuan, apa tujuan dalam pembacaan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ini? Maka beliau itu menjawab, tujuan kami dalam menerapkan kegiatan pembacaan surah Al-Kahfi ini, itu tujuannya tentu ingin mendapatkan keutamaan surah Al-Kahfi sendiri, seperti halnya dilindungi dari fitnah Dajjal, atau diberikan cahaya di antara 2 Jumat, dan juga bisa mengambil hikmah dari kisah para Ashabul Kahfi, serta bisa mendapatkan ketenangan hati, karena Al-Quran sendiri itu merupakan sumber ketenangan, sumber petunjuk, dan juga obat bagi segala penyakit, baik penyakit batin ataupun fisik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu saya bertanya tentang manfaat diadakannya kegiatan pembacaan 10 ayat pertama ini dari surah Al-Kahfi. Maka beliau itu menjawab, tentu manfaatnya banyak. Di antaranya yaitu mendapatkan pahala membaca ataupun pahala mendengar, sebagai petunjuk juga, dan juga sebagai sumber ketenangan. Dan nanti akan mendapatkan syafaat tentunya. Syafaat yang berupa perlindungan dari fitnah Dajjal sendiri.
Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana respon dengan adanya kegiatan pembacaan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini yang dilakukan ataupun diterapkan di Ma'had Salam. Dan beliau menjawab bahwasanya respon kami itu tentu sangat bagus, sangat baik, karena merupakan sunnah Nabi yang pertama. Dan juga tidak akan dan juga ini kegiatan ini itu tidak akan pernah dihilangkan, dari Ma'had ini, karena banyaknya kebaikan seperti hasil, karena banyak kebaikan yang akan didapat tentunya. Terlebih lagi kita hidup di lingkungan ma'had yang mana notabene itu adalah bersistem Qur'ani, yaitu yang tidak akan pernah jauh dari Al-Qur'an, baik di asrama maupun di kelas, karena Al-Qur'an sendiri itu selalu menjadi program yang paling diunggulkan di ma'had ini. Jadi tidak akan pernah dihilangkan program-program yang baik seperti ini. Adapun pertanyaan yang terakhir yang saya berikan kepada beliau yaitu tentang dampak positif atau efek yang didapatkan oleh para santri setelah mengikuti kegiatan pembacaan 10 ayat pertama ini dari surah Al-Kahfi. Adapun jawaban beliau yaitu tentu efeknya ataupun dampaknya itu positif. Dampak positif yang akan didapat oleh para santri setelah membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi tentu adalah yang pertama tentu akan mendapatkan ketenangan. Terus yang kedua adalah akan mendapatkan kesemangatan di dalam belajar, akan mendapatkan kesungguhan dalam berjuang, ataupun akan mendapatkan kesungguhan dalam berjuang melewati ujian, sebagaimana yang pernah dialami oleh pemuda para ashabul kahfi. Dan yang paling penting juga adalah bisa menambah keimanan, karena iman ini naik turun seperti halnya manusia. Manusia butuh dengan makan, manusia butuh dengan minum juga. Maka hati juga butuh dengan asupan, butuh dengan energi. Dari kondisi iman yang naik turun ini, kita berusaha untuk mencarger iman kembali. Meskipun tidak sampai penuh misalkan, meskipun andaikan ada santri yang tidak mendapatkan efeknya misalkan, maka sebagai bentuk usaha dan tanggung jawab kami, kata beliau, maka kami hidupkan kegiatan dengan pembacaan surah Al-Kahfi tersebut. Demi untuk menjaga stabilitas keimanan para santri. Terlebih sekarang adalah zaman yang penuh dengan tantangan, penuh dengan teknologi yang semakin canggih. Maka untuk membentengi diri kita dari godaan duniawi, baik secara internal maupun eksternal, yaitu salah satunya dengan membaca surah Al-Kahfi ini. Baik dibaca dengan 10 ayat, minimal 10 ayat, atau bahkan seluruhnya. Jadi 10 ayat dari surah Al-Kahfi ini insya Allah cukup, kata beliau. Insya Allah cukup untuk memberikan asupan ke dalam ruh dan hati kita, karena kita membacanya setiap hari. Apalagi jika sudah masuk hari Jumat ataupun malam Jumat, maka kami wajibkan untuk membaca tuntas surah Al-Kahfi tersebut, yaitu di waktu malam Jumat. Adapun untuk wawancara yang kedua, yaitu saya mewawancarai di sini yaitu seorang santri yang bernama Naufal Mahira Yusuf. Dia adalah santri kelas 8B di SMP As-Salam di Tahfidzul Quran. Beliau merupakan penghafal Quran yaitu dengan hafalan 15 juz, dan juga sebagai anggota Qismul Lughah ya, di bagian OSIS dan juga di bagian organisasi kepesantrenan di sini. Adapun hasil wawancaranya di sini saya memberikan 4 pertanyaan kurang lebih. Untuk pertanyaan yang pertama yang saya berikan yaitu apa tujuan pembacaan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Lalu Naufal di sini menjawab bahwasanya tujuannya itu agar mendapatkan cahaya dan juga perlindungan dari fitnah Dajjal. Terus pertanyaan selanjutnya yang saya berikan yaitu tentang manfaatnya. Apa manfaat yang akan didapat dari membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi? Maka dia menjawab, yaitu manfaatnya adalah mendapatkan ketenangan dan juga keadiman suasana hati ketika membaca ataupun ketika mendengarkan. Terus pertanyaan yang ketiga yang saya berikan yaitu bagaimana responnya dengan adanya pembacaan ataupun kegiatan pembacaan 10 ayat pertama ini dari surah Al-Kahfi. Maka jawabannya adalah bagus, menurut saya bagus. Setiap membaca ataupun mendengar bacaan surah Al-Kahfi, saya selalu merasa semangat karena ayatnya itu mudah
mudah mudah dihafal katanya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu tentang dampaknya ataupun efek dampak positif apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan pembacaan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini. Maka dia menjawab, efek yang saya dapatkan yaitu adalah ketenangan, kesadaran, dan juga kesabaran juga. Dan untuk wawancara yang ketiga yaitu saya mewawancarai seorang santri yang bernama Syahrazian Qaisra Miraji, yang mana dia adalah santri kelas 8B, seorang penghafal Quran juga 30 juz di umur ke-14 tahun. Untuk pertanyaan yang pertama yang saya berikan yaitu tentang tujuannya, tujuan pembacaan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini yang dilakukan di Ma'had. Lalu dia menjawab bahwasanya tujuannya adalah untuk mendapatkan syafaat perlindungan dari Dajjal nanti di hari kiamat. Untuk pertanyaan selanjutnya yang saya berikan yaitu adalah manfaatnya. Apa manfaat yang akan didapatkan nanti ketika setelah membaca surah Al-Kahfi? Maka dia menjawab, manfaatnya itu kita akan mendapatkan banyak keutamaan katanya. Karena Al-Quran sendiri merupakan syafaat bagi pembacanya, sama seperti tadi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana responnya terhadap respon terhadap kegiatan pembacaan ini, pembacaan surah Al-Kahfi. Maka dia menjawab yaitu sangat baik tentunya. Sebagai seorang santri, maka kegiatan pembacaan Al-Quran merupakan kegiatan yang utama, termasuk surah Al-Kahfi tentunya sebagai pelindung. Apalagi sebagai seorang santri penghafal Quran, kata dia, maka tentunya membaca Al-Quran sudah menjadi makanan sudah, apalagi khususnya surah Al-Kahfi ini. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu adalah tentang apa dampak positif setelah membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini. Maka dia itu menjawab, setelah mengikuti pembacaan surah Al-Kahfi yang saya dapatkan, maka saya mendapatkan ketenangan, kata dia. Mendapatkan ketenangan, perasaan yang adem di dalam membacanya, dan juga bisa menambah semangat ketika masuk KBM. Karena di sini itu setelah pembacaan surah Al-Kahfi tersebut masih ada jam KBM, yaitu di jam 1 sampai jam 2 masih ada jam KBM, yaitu kegiatan belajar. Jadi mereka ketika Zian ini ketika selesai mengikuti pembacaan Al-Kahfi merasa semangat, ketika di kelas merasa semangat untuk belajar dan tidak merasa ngantuk. Itu mungkin mungkin ini merupakan efek dari membaca surah Al-Kahfi tersebut. Terus selanjutnya itu yang terakhir yaitu saya mewawancarai seorang santri yang bernama Puji Al-Habsyi, yang mana beliau itu merupakan santri kelas 8A dan juga beliau merupakan seorang ketua OSIS di organisasi SMP ini, yang mana beliau juga berumur 14 tahun, seorang penghafal Quran yang dengan hafalan 10 juz. Itu pertanyaan yang pertama yang saya berikan yaitu mengapa kegiatan Ba'da Duhur itu diisi dengan pembacaan 10 ayat pertama Al-Kahfi. Maka dia itu menjawab, karena kita ingin menerapkan sunnah Nabi Muhammad. Karena kita ingin menerapkan sunnah Nabi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yang saya berikan yaitu tentang tujuan, yang saya tanyakan tentang tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut di Ma'had ini. Maka dia menjawab bahwasanya tujuannya adalah tujuan yang saya ketahui, kata dia, itu sesuai dengan artikel yang pernah saya baca di buku, ataupun pernah saya baca dan dengar di internet, yaitu akan mendapatkan perlindungan dari Dajjal nanti di hari kiamat, katanya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang saya berikan yaitu tentang apa manfaatnya yang akan didapatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka dia menjawab, manfaatnya tentu banyak. Misalkan di dunia kita akan mendapatkan ketenangan, akan bisa mengambil hikmah juga dari kisah Ashabul Kahfi, dan juga bisa mengambil hikmah dari kisah Ashabul Kahfi agar bisa menjadi seorang yang sabar misalkan. Terus nanti di akhirat kita bisa mendapatkan perlindungan dari Dajjal tentunya, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Terus pertanyaan yang keempat di sini,
Ya, pertanyaan yang keempat di sini tentang responnya terhadap pembacaan Al-Kahfi ini yang dilakukan di Ma'had. Maka dia itu menjawab, respon saya terhadap kegiatan ini yaitu sangat bagus karena pembawaan ayatnya itu adem, dan juga karena merupakan sunnah Nabi juga, dan juga manfaatnya besar juga, manfaatnya besar, dan tentunya pahalanya juga banyak, tentunya pahala dari membaca Al-Quran. Adapun pertanyaan yang terakhir di sini tentang efeknya ataupun dampak positif yang dirasakan oleh santri ini setelah membaca surah Al-Kahfi tersebut. Maka dia itu menjawab, dulu sebelum masuk ma'had katanya, dulu sebelum masuk ma'had saya belum tahu apa-apa tentang ilmu, belum tahu tentang keutamaan Al-Kahfi. Maka setelah saya masuk ma'had, setelah saya masuk pondok ini, maka saya kemudian itu berubah sifat dan karakter saya, yang mana dulu saya sebelum masuk ma'had itu sering berkata kotor misalkan. Namun setelah masuk ma'had, keimanan saya itu bertambah sehingga sifat ataupun karakter saya itu juga berubah. Yang asalnya tadi sebelum masuk ma'had sering berkata dengan bahasa yang kotor misalkan, maka ketika berubah, maka setelah membaca Al-Kahfi tersebut sudah tidak suka lagi berkata yang tidak pantas, berkata dengan bahasa yang kurang pantas ataupun berkata dengan bahasa yang kotor. Adapun untuk dokumentasinya di sini bisa dilihat di makalah, itu ada tentang 3 foto. Aslinya itu 5 foto, cuma 2 foto itu masih belum diambil karena tidak sempat untuk mengambil, karena waktu wawancara dengan seorang santri yang bernama Naufal Mahyar Yusuf tersebut, HP sedang lowbat, jadi wawancaranya langsung pakai catatan gitu, tidak pakai HP, pakai catatan buku. Jadi tidak sempat untuk mengambil dokumentasi dengan seorang santri yang bernama Naufal Meher Yusuf, dan juga pas kegiatan tersebut tidak sempat. Nanti insya Allah akan direvisi nanti untuk diberikan foto-fotonya. Untuk foto-fotonya di sini yang saya cantumkan itu ada 4 foto di sini, yaitu ada 3 foto yang peringatan sih. Halo Ustaz Anwar, kok macet? Apa jaringan? Halo? Halo? Apakah teman-teman selain Anwar Fuadi masih online? Pak Saiful? Masih Ustaz. Dan lain? Ustaz. Berarti Mas Anwar Mungkin jaringan dari sana itu. Iya, jaringannya. Terpental kata saya Ustaz. Terputus nggih? Dia terputus. Betul, Ustaz. Baik. Sembari menanti Anwar Fuadi kembali ke Zoom, saya ingin menyampaikan beberapa hal dan juga mohon perhatian dari Bapak Ibu semuanya, karena ini juga di kesempatan akhir ya. Saya senang menemani Bapak Ibu belajar tentang agama Islam ini. Niat sesungguhnya saya yaitu belajar bersama. Soal barangkali saya lebih mengetahui karena saya lebih dahulu mempelajari ini. Ini tidak berarti saya
berada di atas kualitas Bapak Ibu semuanya. Enggak. Ini soal ini Pak Anwar Fuadi datang kembali. Halo Ustaz. Ya Ustaz, tadi pas waktu menjelaskan terpental Ustaz. Jadi masuk lagi. Baik Ustaz. Ustaz Anwar, saya kira cukupkan ya. Baik Ustaz. Cukup. Apakah Bapak Ibu setelah Anwar Fuadi masih ada presentasi lagi? Penyampaian laporan lagi? Masih ada? Seharusnya ada satu lagi Ustaz, cuman beliaunya nggak hadir ini. Siapa ini? Mbak Sarisa kalau nggak salah ya. Tarisha, Ustaz. Sarisa. Mbaknya izin Ustaz. Mbak Tarisha kebetulan lagi mendampingi santrinya, masih belum selesai kegiatannya. Betul. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kembali tadi. Ini sekali lagi saya sampaikan tidak berarti saya ada di atas kualitas Bapak Ibu ya. Ini soal kesempatan lebih dulu. Maka kita belajar bersama. Tentu saja seiring bertambahnya usia dan bertambahnya banyak kesibukan di sana sini, saya merasakan pada diri saya tentu banyak kekurangan. Kekurangan dalam hal wawasan, lupa di banyak aspek. Oleh karenanya, saya berbahagia ketika diberikan amanah kesempatan mengajar yang saya artikan menemani dari pihak akademik, pihak kampus. Maka sejak pertama kali saya mendampingi Bapak Ibu, dengan segenap kerendahan hati saya mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak insya Allah aspek-aspek yang belum saya sampaikan, dan semampu saya berdasarkan pengalaman saya persembahkan untuk Bapak Ibu semuanya. Ala kulli hal, kita kembali ke penelitian Living Quran Anwar Fuadi ini. Anwar Fuadi tadi bagus dalam hal penyampaian, cukup lengkap ya, hanya saja tidak ditampilkan slide atau bukti atau rekaman wawancara. Hanya beliau menyampaikan secara oral ya, secara lisan saja, tidak menyuguhkan di layar, tidak menyajikan, menampilkan di layar petikan wawancara-wawancara itu. Nah, itu penting itu sebagai bukti bahwa respon, tujuan, manfaat pembacaan 10 ayat surah Al-Kahfi di komunitas Pondok Pesantren As-Salam ini benar-benar hasil dari perlakuan masyarakat setempat, perlakuan komunitas pondok pesantren setempat. Perlakuan dalam hal ini adalah respon, tanggapan. Jadi nanti Anwar Fuadi, barangkali beliau tidak sempat melampirkannya, sebagai bahan revisi tolong dikirimkan kepada saya rekaman-rekaman hasil wawancara dari beberapa pihak yang dijadikan wawancaranya, objek wawancaranya. Bisa Ustadz ya, nanti ya, barangkali antum tidak sempat melampirkannya karena kesibukan katanya. Insya Allah bisa. Halo? Iya, jadi rekam gimana? Objek untuk objek wawancaranya ada di makalah semua Ustaz. Tidak saya cantumkan karena tidak dicantumkan di PPT barusan. Soalnya PPT-nya baru bikin tadi siang, baru selesai jam 3 barusan. Jadi ngambil seadanya di PPT ini. Baik. Yang terpenting bagi saya rekaman wawancara itu, petikan wawancara itu. Itu merupakan bukti hidupnya Al-Quran di komunitas Ustadz Anwar Fuadi itu. Baik teman-teman semuanya, bagi yang belum mengumpulkan
atau yang belum melaporkan hasil penelitiannya, saya tunggu sebelum saya berikan soal-soal ujian akhir. Dan bagi yang merasa belum menyerahkan hasil wawancara, karena itu merupakan bukti utama terhadap respon Living Quran, saya tunggu juga. Maka sesuai prosedur, ya saya normatif aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mematuhi, yang mengikuti aturan, maka saya penuhi nilainya. Bagi yang tidak, ya sesuai ya normatif aja lah ya. Ada barang, ada penilaian gitu inti. Ringkasnya begitu. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, untuk mempertegas, tadi juga disampaikan oleh Ustadz Anwar, ini yang penting Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ingin mengambil tugas akhir skripsi Living Quran, tadi disampaikan oleh Ustadz Anwar dan juga peneliti mahasiswa sebelumnya. Di antara karakteristik penelitian mata kuliah Living Quran ini adalah tidak menjustis, tidak memvonis salah atau benar kegiatan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Tidak ya, tidak. Apakah ini bid'ah atau syirik, itu bukan tugas kita. Dalam penelitian Living Quran ini, tugas kita hanya observasi, hanya melihat, hanya memotret. Jadi ketika memotret, melihat, maka kita laporkan apa adanya. Kalau ingin kita memvonis, ingin menjustis ini benar atau salah, maka tempatnya bukan di Living Quran. Nanti ada Basul Masail sendiri. Jadi ini yang perlu dipahami Bapak Ibu ya. Tugas Living Quran itu hanya memotret, melihat kegiatan masyarakat di tanah air terkait dengan keberadaan Al-Quran. Baik itu tulisannya ataupun bacaannya, itu saja tugas kita. Hanya melihat dan melaporkan saja. Dan sekali lagi, ini sebagai bekal pemahaman, di antara dasar-dasar atau terbitnya kurikulum kuliah Living Quran ini adalah, sudah saya sampaikan berkali-kali, saya hanya ingin menambah, mengapa utamanya di masyarakat tanah air marak Al-Quran yang hidup di tradisi budaya masyarakat yang beraneka ragam ini. Mulai dari acara mitoni gitu ya, atau ya seperti yang dilakukan oleh Ustadz Anwar Fuadi tadi itu, yaitu ada tujuan dan harapan banyak sekali dari beberapa pihak yang beliau wawancarai, diantaranya untuk ketenangan hati dan lain sebagainya. Pertama, di samping memang untuk menjalankan sunnah Nabi. Ini saya kembali, kita ingat tadi ya, tadi Ustadz Anwar mengatakan untuk menjalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang mana? Yaitu perintah atau anjuran dari Nabi untuk membaca surah Al-Kahfi, khususnya pada hari Jumat. Nah, untuk setiap harinya ini merupakan upaya atau iktikad inisiasi dari komunitas pesantren tersebut. Sunnah nabinya itu insya Allah yang saya ketahui hanya pada hari Jumat. Apakah tidak boleh selain hari Jumat? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi ketika dilakukan hari Jumat memang ada teksnya. Bagi yang ingin terhindar dari fitnah Dajjal, maka biasakan pada hari Jumat membaca minimal 10
awal surah Al-Kahfi atau 10 akhir surah Al-Kahfi. Itu minimalnya itu. Ya maksimalnya tentunya seluruh surah Al-Kahfi itu dibaca agar besok pada hari kiamat akan muncul cahaya yang menyinari perjalanan panjang kita di akhirat itu. Itu benar sesuai sunnah, sesuai hadis yang kita dengar selama ini. Baik, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, ini yang penting ini terpenting, mohon disimak benar-benar ya. Dasar dari dasar pijakan masyarakat tanah air memperlakukan Al-Quran di luar makna tekstualnya sebagai kitab hidayah itu, yaitu coba dengarkan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Hadirin, Bapak Ibu bisa cek di surah Al-An'am ayat 92. Di sana Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu. Ini Al-Quran merupakan kitab yang kami turunkan, kata Allah, mubarakun, kitab yang diberkahi. Nah, kata-kata diberkahi ini yang perlu Bapak Ibu atensi dalam-dalam, yang perlu perhatikan lebih. Jadi Al-Quran ini kitab yang diberkahi. Berkah itu apa sih Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan, saya ajak interaksi sedikit. Apa itu berkah? Menambah kebaikan, Ustaz. Satu, menambah kebaikan. Kedua, menambah manfaat. Ya, sama aja itu artinya. Kebaikan lah. Ya, intinya begitu ya. Berlimpahnya kebaikan dan terus menerus. Kebaikan yang tak terbatas dan terus menerus. Maka Bapak Ibu, atas dasar ini wajar kita sering mendengar para ulama kita mengatakan, dan para ulama kita itu ketika menerangkannya tentu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentunya. Bukti keberkahan Al-Quran itu, kita tidak paham membacanya, itu sudah mendapatkan pahala. Baik yang mendengar dan yang membacanya. Ya, perlu dicatat Bapak Ibu, diperhatikan serius. Bukti Al-Quran itu kitab yang berkah. Kita tidak paham arti yang kita baca, arti ayat yang kita baca, tetap kita mendapatkan pahala. Beda dengan kitab-kitab lainnya, dokumen-dokumen lainnya. Kita membaca buku apalah, kita tidak mengerti, mungkin bahasa Jerman kek, bahasa Itali kek, ya boleh dibilang hanya membuang-buang waktu saja, boleh dibilang begitu. Jika kita tidak mengerti maksudnya, mending membaca yang ada maknanya yang bisa dipahami. Berbeda dengan Al-Quran, kita paham atau tidak paham tetap mendapatkan pahala. Ya, namanya pahala itu sesuatu yang abstrak ya, bukan tidak ada. Abstrak itu ada, tetapi tidak terjangkau oleh panca indera, tetapi hakikatnya ada. Harus kita itu imani dalam perspektif keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Apa sih bentuk pahala itu Pak Ibu? Kita bisa belajar, kita bisa kuliah, kita bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan, kita alhamdulillah diberikan oleh Allah jodoh yang baik, anak-anak yang solih dan solihah, sehat. Itu merupakan bentuk dari pahala. Pahala dari siapa? Boleh jadi kita sebelumnya melakukan amal soleh atau banyak berinfak, atau leluhur kita, kakek nenek kita, mungkin orang tua kita, atau buyut-buyut kita di atas kita,
mungkin sering menolong orang, lalu Allah berikan pahalanya kepada anak cucunya. Nah, apa itu pahala? Balasan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang melakukannya. Ini adalah pahala. Tidak terbatas pahala itu di dunia, yang terpenting adalah di akhirat. Jadi, pahala itu merupakan balasan kebaikan, minimal Allah kasih 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu di surah Al-An'am itu ada. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah balas ia dengan 10 kebaikan. Kebaikan itu berupa ya kenikmatan hidup. Kebaikan itu berupa dihilangkannya dosa. Kebaikan itu berupa mudahnya kehidupan dan lain sebagainya. Tidak hanya di dunia, tapi juga Allah memberikannya nanti di akhirat. Itu pahala. Nah, berkah itu berlimpahnya kebaikan, padahal hanya dilakukan sekali. Tetapi Allah berikan 10 kali. Kalau terhadap kejahatan, Allah balas 1 kali. Kalau kebaikan, Allah balas minimal 10 kali. Ini minimal Bapak Ibu ya. Minimal Bapak Ibu. Kita bisa ketahui di awal awal juz 3 itu, siapa yang berinfak fisabilillah, berinfak di jalan Allah Ta'ala, bahkan Allah bisa jika Allah berkehendak, dan itu memang terbukti, tidak hanya 10 kali, tapi 700 kali lipat. Bahkan Allah yudha'ifu liman yasha bighairi hisab, Allah membalasnya tanpa batas. Nah, ini makna dari keberkahan. Itulah Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan. Ya, bukti keberkahan Al-Quran itu dipahami atau tidak ketika kita membacanya tetap mendapatkan pahala. Bahkan Bapak Ibu yang membaca ya tak, misalnya anak-anak TPA, TPQ itu misalnya membaca taba, mengeja itu Bapak Ibu ya, roka. Para orang tua yang kesulitan melafalkan Al-Quran, ia terbata-bata oleh karena faktor usia dan faktor usia ya, belajar di usia tua tidak seperti belajar di usia anak-anak ya. Di usia anak-anak meskipun sulit sekali, tapi ketika didapatkan ilmunya itu maka lengket seumur hidup. Belajar di masa kecil karena pasti alal hajar, seperti mengukir di atas batu. Kalau belajar di usia tua cepat paham tapi cepat lupa, seperti mengukir di atas air. Jadi para orang tua kita itu, kalau zaman saya dulu itu sulit sekali melafalkan huruf ain, misalnya huruf shad misalnya, apalagi sampai lancar membaca Al-Quran. Yaitu tetap mendapatkan kebaikan dari Allah. Pahalanya 2, bayangkan coba. Wis ora paham, sudah nggak paham ayat yang dibaca, tapi tetap Allah balas membaca Al-Quran itu dengan 2 kebaikan. Pertama, kebaikan pahala. Maksudnya kebaikan itu pahala ya. Pahala pertama adalah niat belajarnya. Yang kedua pahala diberikan oleh Allah ketika ia sabar belajar membaca Al-Quran. Oh, luar biasa itu. Jadi ini bukti keberkahan Al-Quran. Terus bukti keberkahan Al-Quran itu Bapak Ibu, setiap hurufnya, setiap ayatnya, bahkan setiap suratnya, dan secara keseluruhan dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas, 114 surat, 30 juz, itu mengandung keberkahan-keberkahan yang tidak bisa kita lihat melalui panca indera ini. Tetapi hakikatnya ada. Maka Bapak Ibu, surah Al-Kahfi ini, coba ada nggak siapa sing hafal Al-Quran iki? Pak Saiful hafal Al-Quran, hafal surah Al-Kahfi? Pak Saiful? Dzul Izzi? Anwar Fuadi mungkin? Pasti hafal ya Anwar Fuadi ya. Surah Al-Kahfi ya. Kok menengai rek?
Baik, tunjukkan kepada kita semua dari awal surah Al-Kahfi sampai akhir surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dari awal sampai akhir surah Al-Kahfi itu tidak ada firman Allah yang menjelaskan bahwa kalau kamu membaca surah Al-Kahfi nanti kamu terhindar dari fitnah Dajjal. Kalau kamu membaca surah Al-Kahfi nanti besok dari kiamat akan muncul cahaya yang menyinari kamu di kegelapan jembatan setipis rambut itu menuju surga. Enggak ada itu. Enggak ada firman Allah di dalam surah Al-Kahfi itu yang menerangkan itu. Enggak ada. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wakil dari Allah Ta'ala, sebagai mandataris dari Allah Ta'ala, menyampaikan kepada umatnya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, pertama, ia akan dijaga oleh Allah dari segala rencana jahat Dajjal, dan besok akan selamat sampai ke surga melalui cahaya yang menerangi perjalanannya menuju surga. Ini adalah bukti keberkahan. Bukti, padahal di surah Al-Kahfi itu tidak ada tentang keutamaan-keutamaan membaca surah Al-Kahfi itu. Dari mana kita mendapatkan keutamaan itu? Dari hadis-hadis Nabi. Ini paham atau enggak ini yang aku sampaikan ini? Halo? Sekali lagi saya tegaskan. Pada pertemuan sebelumnya ketika menerangkan ruqyah surah Al-Fatihah, dari awal ayat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama surah Al-Fatihah. Ditutup dengan waladdallin. Nggak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa bacalah surah Al-Fatihah nanti kamu bisa sembuh. Nggak ada. Nggak ada. Lah, kok bisa Al-Fatihah bisa digunakan sebagai doa, bagian dari doa. Nih, doa ada Bapak Ibu ya. Doa untuk menyembuhkan penyakit. Dari Nabi sendiri, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kepada para sahabatnya itu. Siapa yang memberitahu kamu bahwa Al-Fatihah bisa digunakan sebagai obat? Ma yudrika annahu sya'a, yaitu seperti itu, semacam itu. Terus ayat kursi. Coba Bapak Ibu, ayat kursi itu dari awal ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai gimana itu wala ya'uduhu hifdzuhuma sampai akhir wa huwal aliyyul azim. Tidak ada satupun kata dalam ayat kursi itu tentang penjagaan dari maling, penjagaan dari mara bahaya, penjagaan dari begal, penjagaan dari berbagai macam mara bahaya. Enggak ada. Ayat kursi itu berisi keagungan Allah Ta'ala sebagai pencipta yang memelihara langit dan bumi, dan seluruh langit dan bumi adalah kepunyaannya. Tetapi Nabi membenarkan apa yang dilaporkan oleh Abu Hurairah kepada Nabi itu, ya Rasulullah, 3 hari ini aku kemalingan, tapi pada hari ketiganya ada seseorang yang mengatakan bahwa jika kamu ingin tidur malam, bacalah ayat kursi, seluruh yang ada pada kamu, dirimu, hartamu, seluruh anak keluargamu akan aman dari segala mara bahaya. Apa kata Nabi? Yang dikatakan itu benar, meskipun yang mengatakannya adalah pendusta. Siapa itu Rasul? Iblis, setan. Coba bayangkan, setan isok ngacari lu. Ini teman-teman, yang dikatakan itu benar, maksudnya bahwa ayat kursi itu bisa menjadi benteng, bisa menjadi perisai. Nggak ada kaitannya. Sekali lagi saya sampaikan, ayat kursi itu dari awal ayat sampai akhir ayat nggak ada. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, kalau rumahmu ingin aman, jiwamu ingin aman, baca ayat kursi. Nggak ada di ayat kursinya itu ya. Nggak ada. Sekali lagi ayat kursi itu berbicara tentang keagungan Allah Ta'ala sebagai pencipta. Ya.
tidak ada satupun yang luput darinya. Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu lalu oleh Nabi direkomendasikan, kanjeng Nabi, kanjeng Rasul memberikan konfirmasi benar yang dikatakan itu. Ayat kursi itu sebagai benteng. Meskipun yang mengatakan itu pendusta, yaitu syaitan itu. Nah, inilah Bapak Ibu bukti-bukti keberkahan. Jadi, sampai di sini sebelum saya teruskan, Bapak Ibu yang tidak paham silakan bertanya. Saya tadi menunjukkan bukti-bukti keberkahan Al-Quran itu seperti itu. Bagian banyak sekali, cuma yang saya sampaikan sekelumit ini. Paham boten Bapak Ibu tentang bukti keberkahan Al-Quran ini? Insya Allah paham ya? Iya. Nah, misalnya kita membaca buku tentang tenggelamnya kapal oporek sing tenggelam, ya Allah, itu film dulu yang pernah saya tonton itu, Titanic. Titanic itu ya, ada buku misalnya tenggelamnya kapal Titanic, kita membacanya pakai bahasa Inggris, nggak paham, yuk ngapain melakukan sesuatu yang tidak mengerti. Beda dengan Al-Quran, paham nggak paham tetap mendapatkan pahala. Tentu yang lebih utama, yang lebih afdol, ideal, sudah ngerti bacaannya, maknanya, lalu diamalkan, lalu disampaikan kepada masyarakat tentang halal dan haram, itu ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Artinya menjadi manusia-manusia yang utama. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak terbatas kepada yang hanya berilmu saja, bahkan kepada hambanya yang mohon maaf kebanyakan yang awam seperti saya ini terutama, masya Allah paham, yang penting tetap berislam, lalu rutin membaca surah Al-Kahfi, tetap mendapatkan pahala kebaikan. Yang pahala kebaikan itu bisa Allah berikan kepada kita, atau kalau kita sudah makmur hidupnya, sudah aman, Allah berikan kepada anak keturunan kita. Bapak Ibu ingat gak dengan kisah di surah Al-Kahfi ini? Ini. Ini Ustaz Anwar lebih tahu insya Allah ini. Di awal juz 16 itu ada petikan dialog antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika itu Nabi Khidir, ya Allah ya Karim, membangun sebuah gubuk yang sudah reot, lalu ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu membangun gubuk yang sudah reot itu? Toh kita sebelumnya tidak dijamu oleh masyarakat. Apa jawaban Nabi Khidir? Wahai Musa, intinya begitu. Di dalam gubuk itu ada sebuah peti untuk dua anak yatim di kota ini dari orang tuanya. Orang tuanya itu abuhuma soliha. Orang tuanya itu orang yang soleh. Setelah ditelusuri, jadi intinya begini Bapak Ibu, di dalam surah Al-Kahfi itu ada sebuah harta karun. Sebuah harta karun peninggalan orang yang soleh. Ya, peninggalan orang soleh. Lalu beliau wafat. Punya anaknya wafat. Terus berketurunan, beranak cucu, sampai pada cucunya yang ketujuh. Jadi harta karun itu tidak dimanfaatkan oleh anaknya orang soleh yang langsung itu, anaknya langsung. Mengapa? Anaknya orang soleh itu sudah mapan hidupnya. Lalu harta karun peninggalan orang soleh yang pertama itu pun tidak dimanfaatkan oleh cucunya, karena anak cucunya sudah kaya, sudah mapan hidupnya, sampai ke cicitnya, sampai anak keturunan yang ketujuh kebetulan yatim. Itu bukan dongeng ini Bapak Ibu ya, bukan dongeng ini. Wa kana abuhuma sholiha. Ini Allah Ta'ala berfirman langsung ini. Jadi Nabi Khidir itu membangun kembali gubuk yang sudah reot
sebenarnya di dalam bubuk itu ada harta karun. Untuk siapa? Untuk anak yatim di kota itu yang orang tuanya, maksud orang tua di sini adalah orang tuanya yang ketujuh, kakeknya yang ketujuh. Wah, luar biasa ini. Ini apa Abu Huma Soliha? Karena orang tuanya orang tua soleh. Artinya kakeknya dahulu itu orang yang soleh. Apa arti dari kisah ini? Ternyata ketakwaan kita, kebaikan kita kepada orang lain, ahli menolong, suka membantu, bersedekah, suka membaca Al-Quran. Pendeknya, seluruh perbuatan baik kita tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Tidak satupun Allah lewatkan. Pasti diberikan lunas oleh Allah kepada kita. Kalau tidak ke kita, kepada anak keturunan kita. Makanya, alhamdulillah, kita sampai pada pencapaian sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah jadi polisi, ada dokter. Barangkali mungkin saya yang ada di posisi sekarang ini, dan Bapak Ibu semuanya memiliki prestasi apapun. Jangan kita menganggap itu hasil murni dari perjuangan keras kita. Enggak. Sangat boleh jadi itu adalah mata rantai kesolihan orang tua kita atau kakek kita atau orang tua dari kakek kita. Allah berikan kepada kakek kita itu pahala kebaikannya, tidak kepadanya, tapi kepada anak keturunannya. Bukankah kita sebagai orang tua senang, tentram, sejuk mata batin kita, mata hati kita ketika kita melihat anak cucu kita hidupnya tidak fakir miskin lah, pendeknya seperti itu. Ini adalah balasan kebaikan. Aku kok tawang ini, Rek. Ceritanya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu Bapak Ibu, karena Al-Quran, pertama, Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Seperti yang saya sampaikan, hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan bersama itu pula Al-Quran juga adalah kitab yang berkah, kitab yang barokah. Bukti keberkahan Al-Quran apa? Telah saya sampaikan di muka tadi. Maka dari itu masyarakat Nusantara khususnya menjadikan Al-Quran ini bagian dari kehidupan mereka, meskipun di luar makna tekstualnya. Ya memang idealnya seperti yang saya sampaikan tadi itu, wis ngerti maknane, diamalno, dan juga dibaca tiap hari. Nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh para akademisi ilmu Al-Quran dan tafsir sebagai bagian dari perkuliahan. Tugas kita sebagai akademisi memotret, bukan menjustis. Misalnya, nggak ada dulu di zaman Nabi itu kalau wanita yang sudah hamil 7 bulan lalu dibacakan surah Yusuf. Ya memang nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Dalam hadisnya nggak ada. Bahkan sahabat Nabi pun tidak melakukannya. Lalu mengapa berani-beraninya masyarakat Nusantara, leluhur para ulama kita Nusantara ini menginisiasi membentuk kegiatan seperti ini dengan harapan kalau baca surah Yusuf nanti akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Kalau dibacakan surat Maryam nanti diharapkan janinnya akan tumbuh kepribadiannya sebagaimana kepribadian ibu Maryam, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan, sekali lagi saya sampaikan ini, living Quran ini adalah bagian dari doa, tafaul. Jadi dalam agama itu disebut dengan tafaul, menaruh harapan optimis. Nah, ini ada perintah Nabi, kata Nabi SAW, beroptimislah kamu, berprasangka baiklah kamu kepada Allah Ta'ala. Apapun kesulitan hidupmu, jangan pesimis, kata Nabi itu. Tetap optimis. Di antaranya bentuk optimis itu adalah mengambil berkah dari Al-Quran. Makanya ketika ada yang hamil 7 bulan itu, dengan dibaca surat Ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan surat Yusuf ini, anak saya tumbuh seperti kepribadian Nabi Yusuf yang tahan banting, yang punya benteng kuat menolak ajakan zina dari pejabat Mesir ketika itu. Imannya kuat,
Maka kadang saya tertawa geli kalau ada wanita hamil 7 bulan membaca surat Yusuf dengan harapan, ya, ya Allah mudah-mudahan anak saya gantengnya seperti Nabi Yusuf. Ini nanti bisa menjadi senjata makan tuan. Maksudnya gini teman-teman, Bapak Ibu. Anak yang gantengnya pol semono ya. Gantengnya pol. Tapi orang tuanya mohon maaf, pesek kan ya lucu. Lucu. Jadi yang benar harapannya itu bukan ganteng seperti Nabi Yusuf. Ya oke lah, diberikan wajah yang tidak jelek-jelek amat lah, yang sedap dipandang. Tetapi jangan seperti Nabi Yusuf, nanti bisa menjadi petaka nanti itu. Walaupun tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Gantengnya Nabi Yusuf itu seperti kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf itu, sampai wanita-wanita itu tidak sengaja mengiris tangannya dengan pisau karena terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Apa yang mau kita memiliki anak-anak kita tampan seperti Nabi Yusuf itu yang bisa bisa mengaburkan pandangan orang yang memandangnya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah memiliki kepribadian iman yang kuat seperti yang dimiliki oleh Nabi Yusuf itu. Ini adalah doa Bapak Ibu, harapan. Nah, lagi-lagi yang namanya doa itu kuasa Allah dong, hak Allah dong, bahasa kita suka-suka Allah dong, mau mengabulkan sekarang atau ditunda pengabulannya atau diganti dengan yang lebih baik dari yang diminta atau ditunda sampai pada hari kiamat. Prinsip doa itu ada 3. Dikabulkan sekarang. Ya Allah ya Karim, saya berusaha tidak jauh dari pembahasan. Ketika seseorang membaca surah Yusuf untuk kehamilan istrinya yang masuk 7 bulan dengan harapan ya tumbuh kepribadiannya seperti Nabi Yusuf, boleh jadi Allah mengabulkan langsung sekarang ketika itu. Jadi ketika bayi itu lahir lalu menginjak usia remaja dan memiliki kepribadian seperti Nabi Yusuf, atau Allah Ta'ala menundanya. Boleh jadi anak itu nakal, beling, wes kaesok di kandani dan sebagainya, tetapi di memasuki usia tua ia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini juga merupakan jawaban dari praktek mitoni pembacaan surat Yusuf ketika ibunya sedang hamil 7 bulan. Atau Allah tunda atas kebijaksanaan Allah yang maha tahu terhadap segala sesuatu pada hari kiamat. Bukankah kita sering mendengar hadis Nabi, besok di hari kiamat itu ada seseorang yang tidak punya amal soleh sama sekali. Artinya ada amal solehnya tapi sudah habis. Banyak amal solehnya tetapi dirampas oleh Allah Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah didoliminya. Tetapi iya, kepada orang yang didoliminya, lalu divonis dia masuk neraka karena sudah tidak punya amal soleh. Tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala menahan langkahnya menuju neraka karena orang ini pernah berdoa dulu kepadaku di dunia, tidak aku kabulkan, tetapi ia sabar, tidak dikabulkan doanya. Wahai fulan, ini bahasa saya tapi Bapak Ibu, hakikatnya ada, bisa dipertanggungjawabkan. Ini bahasa saya. Wahai fulan, mau kemana kamu? Mau ke neraka ya Allah, karena saya sudah tidak punya amal soleh lagi. Banyak dosa saya. Enggak, tenang. Gembirakan hatimu. Ini ada simpanan amalmu. Coba lihat. Ya Allah, kok besar sekali pahala ini. Aku tidak pernah melakukannya. Ya, mungkin kamu lupa. Ini adalah jawaban dari doa yang tidak aku kabulkan dulu di dunia. Akhirnya, dia masuk surga. Jadi begitu Bapak Ibu ya, living Quran ini pada hakikatnya adalah doa. Doa itu ada kalanya dengan mengangkat kedua tangan. Ada kalanya juga dalam bentuk living Quran ini harapan-harapan kebaikan. Jadi ketika tidak dikabulkan dunia, kok wis tak wacake surat Maryam lo padahal, wis tak wacake surat Yusuf, kok sing belengai. Ini namanya doa kok. Doa itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah, ujian keimanan kita kepada Allah. Wis rek, tak usah tua-tua nanti takut tidak paham aku, teman-teman ini. Sampai di sini, silakan. Mohon maaf Ustadz, terkait minggu depan itu kan jadwalnya UAS itu. Nah ini tuh berita.
Ya, nanti saya susun. Berarti seperti biasanya Ustaz. Iya, iya. Jadi saya berusaha memberikan soal pendek, nggak banyak, tidak keluar dari perbincangan dari presentasi teman-teman selama kita melakukan pertemuan kuliah Living Quran ini. Ini yang ingin saya tanya, paham dan nih teman-teman maksud Living Quran ini? Dasarnya adalah ayat Al-Quran itu sendiri dan juga perintah Nabi sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Begitu teman-teman ya. Any question class before I close this meeting? Enggak ada ya? Kalau tidak ada Ustaz. Iya. Di antara teman-teman ada saya masuk ke email saya revisi makalahnya yang sebelumnya makalahnya tidak ada lampiran wawancara, kemudian dikirim kembali ke saya ada lampiran wawancaranya. Tentu itu sesuai prosedur normatif saya berikan haknya. Yang tidak melakukan revisi apalagi yang tidak melakukan makalah ya sesuai prosedur tidak saya berikan. Itu Baik teman-teman, menampilkan ya. hasil yang di makalah Ustadz. Karena yang di PPT barusan tidak tercantum, maka tadi barusan ngambil yang tertera di makalah di sini. Di sini ada. Oh gitu ya. Ini Ya. Ustaz Salahuddin. Pertanyaan. Oh ya ini masuk ini. Ini penting dicantumkan Ustaz Anwar. Iya. Jadi keutamaan tujuan manfaat surah Al-Kahf itu bukan dari Ustaz Anwar sendiri teorinya, bukan dari teori Ustaz Anwar sendiri, tapi murni dari hasil respon mereka sendiri. Baik Ustadz. Untuk wawancaranya di sini ada 5 orang. Tentu yang pertama dan dari Ustadz Sola sendiri, dan yang kedua di sini dari seorang santri bernama Naufal Mahera. Yang ketiga itu seorang santri bernama Syahrazian, dan yang keempat yang terakhir Ustaz ada 4 orang yang saya wawancarai di sini. Yang terakhir itu adalah Puji Allah Besi. Di sini lengkap. Oh iya Ustaz Anwar. Ini Anda mengirimkan 2 ya, PDF dan yang pertama Word ya. Yang pertama PDF itu PPT-nya Ustaz. Makalah yang tampilkan ini yang mana? Jam 12.23 dan 12.24. Izin membagikan tugas kuliah sore ini. Makalah. Oh iya, ada nih. Jadi hasil wawancaranya ada di makalah Ustaz, tidak tercantum di PPT. Soalnya PPT Iya Ustaz. Yang soalnya. Nih, kalau dari dialeknya Ustaz ini satu bangsa dengan saya ini. Sama-sama Madura kayaknya ini. Sama-sama orang Madura Ustaz. Iya Ustaz Anwar. Ya. Nah, luar biasa Ustaz Anwar. Hijrah ke Bogor Ustaz ya. Iya Ustaz. Baik Bapak Ibu, nggak ada lagi ya. Jika tidak ada, saya tutup nih. Sepertinya sudah Ustadz, insya Allah. Baik. Terima kasih atas semuanya, perhatian dan kesabarannya. Saya Muhammad Ali Hasan Basri selaku teman Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.